Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rudan Pratama. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan program studi Teknik Elektro dari Fakultas Teknik tentunya. Di video kali ini saya akan memberikan responden-responden yaitu penerapan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan di kehidupan sehari-hari pada para responden. Sebelum masuk ke pendapat para responden, saya akan memberikan sedikit sekilas materi dari apa sih itu pendidikan kewarganegaraan. Oke, mari kita simak video berikut ini. Bab 1. Di mana pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam hal apapun. Melalui Kemendiknes nomor 232 tahun 2000, pendidikan kewarganegaraan ditetapkan sebagai MPK wajib pada perguruan tinggi. Apa sih itu MPK? MPK adalah program pendidikan nilai di perguruan tinggi dan menjadi model bagi pengembangan jati diri. Lalu ada perubahan pendidikan ke masa depan, di mana pertemuan para menteri pendidikan di New Delhi pada tahun 1996 menetapkan berbagai aspek sebagai acuan untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang. Untuk tidak tertinggal, bangsa Indonesia mempersiapkan pendidikan yang dapat menyesuaikan dengan perubahan masa depan. Pendidikan kewarganegaraan pada perguruan tinggi diharapkan dapat memenuhi fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Di sini ada dinamika internal bangsa. Bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Penyebabnya ada dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berupa pengaruh global dari semangat liberal mendorong lahirnya sistem kapitalis di bidang ekonomi dan sistem demokrasi liberal di bidang politik. Lalu ada faktor internal, yaitu berasal dari dalam diri bangsa Indonesia itu sendiri. Banyak orang berpikir bahwa Pancasila tidak bisa menyelesaikan masalah krisis. Pendidikan merupakan salah satu alat untuk meluruskan kembali penyimpangan pemikiran yang telah terjadi sebelumnya. Ada tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi antara lain yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral etika dan religius. Yang kedua ada menjadi warga negara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga ada menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Yang keempat ada mengembangkan sikap demokratik, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Lalu yang kelima ada menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Lalu yang terakhir ada Pancasila sebagai nilai dasar PKN untuk berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Fungsi program pembelajaran mata kuliah pengembangan kepribadian sebagai pendidikan nilai di bidang perguruan tinggi adalah meletakkan dasar-dasar nilai sebagai pedoman kerja bagi lulusan perguruan tinggi. Nilai-nilai Pancasila harus dijadikan pedoman dan sumber pedoman dalam pengembangan karya setiap lulusan perguruan tinggi. Lalu di sini saya mengambil contoh kasus di mana murid lecehkan guru di Instagram. Situasi pandemi seperti sekarang ini memaksa kita untuk berkomunikasi dari jarak yang jauh. Kemajuan teknologi memudahkan kita untuk saling berkomunikasi di dunia maya meski berjauhan. Berbagai hal dapat dilakukan di internet seperti memposting keseharian, pertemuan pembelajaran melalui Zoom, dan banyak hal lainnya. Akan tetapi, kebebasan berekspresi di dunia maya ini sering dipersalahgunakan oleh berbagai kalangan. Salah satunya kasus dari pelajar SMK di Bogor. Seorang guru SMK di Bogor mendapatkan komentar yang tidak pantas dari murid-muridnya pada saat live di Instagram. Kejadian ini ditanggapi oleh Ketua PBPGRI Dudung Nurullah Koswara. Menurut beliau, dari jutaan pelajar memang akan selalu ada yang aneh, unik, berbeda, bahkan tak senonoh. Akan tetapi beliau meminta untuk segera dilakukan komunikasi antara guru dengan murid beserta orang tua murid tersebut karena beliau menegaskan bahwa kehormatan guru harus tetap dijaga bersama. Selanjutnya, Dudung juga berkata, harus ada tindakan kepada murid yang berlaku tidak sepantasnya berupa bimbingan serta sanksi yang edukatif. Hingga sekarang ini sudah ada seorang remaja yang menyatakan permintaan maaf kepada publik melalui akun Instagramnya. Remaja penulis komentar tak senonoh tersebut berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
Selanjutnya ada bab 2 isi di mana perubahan pendidikan ke masa depan. Bersumber dari republika.co.id, diberitakan bahwa beberapa murid di salah satu SMK di Bogor memberikan komentar yang tidak pantas di live Instagram milik gurunya. Dalam kasus ini terlihat adanya krisis moral yang terjadi pada sejumlah remaja saat ini. Kasus ini bukan yang pertama di mana pelecehan terhadap guru juga pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa tujuan dari pendidikan di Indonesia belum terlihat untuk menjadikan peserta didik yang agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berilmu. Selanjutnya ada dinamika internal bangsa. Masalah melemahnya komitmen sebagian masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan dasar bangsa Indonesia seiring dengan masuknya nilai-nilai asing dari dampak globalisasi. Yang terjadi dalam studi kasus tersebut, yaitu ada beberapa akun seorang siswa yang berkomentar tidak sopan terhadap guru SMK yang sedang melakukan siaran langsung atau live pada aplikasi Instagram. Di sini ada tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Semua negara formal menganut demokrasi menerapkan pendidikan kewarganegaraan. Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan. Namun masih banyak siswa atau siswi yang tidak memiliki sikap dan perilaku yang baik. Salah satu contohnya, bersumber dari republika.co.id, diberitakan bahwa beberapa murid di salah satu SMK di Bogor memberikan komentar yang tidak pantas di live Instagram milik gurunya. Terlihat adanya krisis moral yang terjadi pada sejumlah remaja saat ini. Maka dari itu, dengan adanya pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, diharapkan siswa dan siswi mengikuti pembelajaran dengan baik agar mencapai tujuannya. Selain itu juga ada Pancasila sebagai nilai dasar bagi PKN untuk berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Kurangnya penanaman nilai Pancasila kepada para remaja, khususnya pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menyebabkan terjadinya krisis moral pada remaja saat ini. Nilai yang dapat diambil atau ditanamkan kepada para remaja dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu untuk bisa memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Lalu terakhir bab 3 penutup di mana kesimpulan pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis serta bertindak demokratis. Melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru, pendidikan kewarganegaraan menanamkan bahwa demokrasi merupakan bentuk kehidupan bermasyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Kelangsungan dari demokrasi sendiri tergantung pada kemampuan untuk mentransformasikan nilai-nilai kewarganegaraan. Lalu dilanjut, tujuan dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi sangat penting, searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia. Program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi harus mampu mencapai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. Yang kedua, menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. Yang keempat, mengembangkan sikap demokratif, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Lalu yang terakhir, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Lalu terakhir ada saran di mana pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada jenjang perguruan tinggi harus lebih memperhatikan isu dan moral masyarakat modern, sehingga hal seperti yang ada di studi kasus tidak terulang pada mahasiswa perguruan tinggi. Tetapi akan lebih baik juga hal itu diterapkan pada pendidikan sebelum perguruan tinggi agar pendidikan kewarganegaraan bisa lebih mudah dipahami atau bahkan bisa dihapuskan. Mungkin cukup sekian penjelasan singkat mengenai pendidikan kewarganegaraan. Berikut adalah beberapa referensi yang saya ambil, dan selanjutnya video ini akan dilanjutkan kepada jawaban-jawaban pada para responden mengenai penerapan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik dalam aktualisasi responden di kehidupan sehari-hari mereka. Nama Lilis, kerja sebagai pegawai Dishub. Penerapan nilai-nilai kewarganegaraan yang baik dalam aktualisasi responden dalam kehidupan sehari-hari, contohnya mematuhi tata tertib lalu lintas yang telah ditetapkan. 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Tidak melanggar peraturan yang sudah ditentukan.
Sekian, terima kasih. Langsung aja deh. Saya Lisma Herlistiani, salah satu pegawai di museum yang ada di Kabupaten Purwakarta. Langsung aja kali ya jawab. Ya, saya akan menjawab dari pertanyaan bagaimana menerapkan nilai-nilai kewarganegaraan aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun di sini saya akan menjawabnya secara global atau secara umum. Yang biasanya saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari, saya ambil dari peraturan yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kita harus menaati peraturan itu. Misalkan dalam kehidupan sehari, misalkan dalam lingkungan masyarakat, kita harus menjadi warga negara yang selalu bergotong royong, tidak membuang sampah sembarangan, atau menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Dan untuk mentaati peraturan pemerintah itu sendiri, misalkan untuk masa COVID kemarin, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Dan pastinya untuk menjadi warga negara yang baik, selalu tepat membayar pajak. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian untuk video penerapan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan dalam aktualisasi para responden di kehidupan sehari-hari mereka. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya Muhammad Rudan Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.